Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menyampaikan hasil mengenai tugas ilmu kebumian, yaitu mengenai fenomena kebumian. Di sini kelompok kami memilih tentang batuan sedimen. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Zevanya Nada Prastiwi dengan NIM 2002101040449, dan juga ada rekan saya. Hai, perkenalkan nama saya Prihatini Intan Permatasari, NIM 2002101041007 dari kelas B, Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam tugas pembentukan video ilmu kebumian mengenai fenomena kebumian ini, kelompok kami mengambil fenomena kebumian yaitu berupa batuan sedimen. Nah, batuan sedimen itu adalah jenis batuan yang dapat terbentuk oleh endapan dan sementasi yang bisa terjadi di permukaan bumi dan di bawah tanah atau di dalam air. Nah, pada dasarnya batuan sedimen ini terbentuk akibat adanya proses sedimentasi. Sebelum mengendap, sedimen dibentuk oleh proses pelapukan dan erosi dari daerah sumber yang kemudian diangkut ke tempat pengendapan. Proses pengangkutan ke tempat pengendapan ini dapat dilakukan oleh air, angin, es, gerakan massa atau gletser yang disebut sebagai agen transportasi. Nah, tidak hanya itu, sedimentasi juga dapat terjadi karena adanya endapan mineral dari larutan air atau cangkang makhluk hidup yang terlepas. Untuk proses pembentukan batuan sedimen ini melibatkan 4 proses utama, yaitu pelapukan, transportasi, pengendapan atau deposition, dan pemadatan. Yang pertama adalah pelapukan. Nah, pelapukan itu adalah pemecahan batu, tanah, mineral, serta bahan kayu dan buatan melalui kontak dengan atmosfer bumi, perairan, dan organisme biologis. Nah, pelapukan itu terjadi di tempat asal dengan sedikit atau tanpa gerakan. Nah, pelapukan ini juga melibatkan pergerakan batuan dan mineral oleh agen seperti air, es, salju, angin, ombak, dan gravitasi yang kemudian diangkut dan disimpan di lokasi lain. Nah, terdapat 3 klasifikasi penting dari proses pelapukan, yaitu pelapukan fisika, kimia, dan biologi. Nah, adapun pelapukan fisika itu merupakan pelapukan yang di dalamnya itu melibatkan kontak langsung dengan kondisi atmosfer seperti panas, air, es, dan juga tekanan. Nah, kalau pelapukan kimia itu pelapukan yang terjadi karena adanya akibat efek langsung dari bahan kimia atmosfer atau bahan kimia yang diproduksi secara biologis. Nah, sedangkan pelapukan biologi itu pelapukan yang disebabkan oleh makhluk hidup dan juga disebabkan oleh proses organisme hewan, tumbuhan, dan manusia. Proses yang kedua itu adalah transportasi. Nah, proses transportasi ini merupakan proses pengangkutan dari material dari tempat asal ke tempat pengendapan. Nah, proses ini memerlukan agen transportasi berupa gravitasi, angin, gletser, dan air. Proses yang ketiga itu adalah pengendapan. Pengendapan itu adalah proses geologi ketika sedimen yang dihasilkan dari proses pelapukan atau tanah dan batuan ditambahkan ke suatu lahan dataran lebih rendah yang ditransportasikan oleh angin, gletser, air, dan gravitasi. Proses yang terakhir itu adalah pemadatan atau compaction dan penyemanan atau cementation. Nah, pemadatan ini terjadi ketika sedimen itu terkubur dalam-dalam, menempatkan mereka di bawah tekanan karena berat lapisan yang ada di atasnya. Sementara penyemanan itu adalah mineral baru yang menempel pada butiran sedimen
layaknya semen yang mengikat butiran pasir pada bahan bangunan. Ciri umum batuan sedimen. Yang pertama, tidak berkristal. Yang kedua, batuan sedimen biasanya mengandung sisa-sisa jasad atau bekasnya seperti cangkang hewan, serat kayu, atau koral. Yang ketiga, batuan sedimen biasanya berlapis-lapis. Dan yang terakhir, terdapatnya keseragaman yang nyata dari bagian-bagian berbentuk bulat yang menyusunnya. Jenis-jenis batuan sedimen. Yang pertama ada batu konglomerat. Batu konglomerat terbentuk dari bahan-bahan yang lepas karena gaya beratnya menjadi terpadatkan dan terikat. Ciri-ciri batu konglomerat adalah memiliki material kerikil-kerikil bulat, batu-batu, dan pasir yang merekat satu sama lainnya. Ada banyak manfaat dan kegunaan dari batu konglomerat. Yang paling utama adalah dijadikan sebagai material bahan bangunan. Yang kedua, ada batu pasir. Batu pasir terbentuk dari bahan-bahan yang lepas karena gaya beratnya menjadi terpadatkan dan terikat. Ciri-ciri batu pasir misalnya tersusun dari butiran-butiran pasir serta berwarna abu-abu, kuning, dan merah. Manfaat dan kegunaan batu pasir ini adalah digunakan sebagai material di dalam pembuatan gelas dan kaca, atau juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi bangunan. Yang ketiga adalah batu serpi. Batu serpi terbentuk dari bahan-bahan yang lepas dan halus karena gaya beratnya menjadi terpadatkan dan terikat. Ciri-ciri batu serpi adalah lunak, baunya seperti tanah liat, dan butir-butir batuan halus. Batu ini umumnya berwarna hijau, hitam, kuning, merah, atau abu-abu. Kegunaan utama dari batu serpi dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Kemudian yang keempat adalah batu gamping. Batu gamping atau kapur terbentuk dari cangkang binatang lunak seperti siput, kerang, dan binatang laut yang telah mati. Rangkanya yang terbuat dari kapur tidak akan musnah, tapi memadat dan membentuk batu kapur. Ciri-ciri batu gamping ini yaitu agak lunak, berwarna putih keabu-abuan, serta membentuk gas karbon dioksida jika ditetesi asam. Kegunaan batu gamping atau kapur ini adalah dijadikan sebagai bahan baku semen. Yang kelima, batu breksi. Batu breksi terbentuk karena bahan-bahan ini terlempar tinggi ke udara dan mengendap di suatu tempat. Ciri-ciri batu breksi yaitu gabungan pecahan-pecahan yang berasal dari letusan gunung berapi. Kegunaan utama dari batu breksi dapat dimanfaatkan dan dijadikan sebagai kerajinan serta dapat dijadikan sebagai bahan bangunan pula. Yang keenam, batu stalaktit dan stalagmit. Batu stalaktit dan stalagmit terbentuk dari proses air yang larut di dalam kars yang masuk ke lubang kemudian turun ke gua dan menetes dari atap gua ke dasar gua. Tetesan-tetesan air yang mengandung kapur lama-kelamaan membeku dan menumpuk sedikit demi sedikit lalu berubah jadi batuan kapur yang berbentuk runcing. Ciri-ciri batu stalaktit dan stalagmit adalah berwarna kuning, coklat, krem, keemasan, dan putih. Kegunaan dari jenis batuan-batuan ini adalah sebagai keindahan alam, biasanya ditemui di dalam gua. Dan yang terakhir adalah batu lempung. Batu lempung terbentuk dari proses pelapukan atau alterasi batuan beku dan ditemukan di sekitar batuan induknya. Kemudian material lempung ini mengalami proses diagnesa, sehingga membentuk batu lempung. Ciri-ciri batu lempung adalah berwarna coklat keemasan, coklat, merah, dan abu-abu. Kegunaan batu lempung adalah dapat dimanfaatkan dan dijadikan sebagai kerajinan. Manfaat batuan sedimen. Konglomerat sebagai bahan bangunan. Biasanya batuan tersebut menjadi batuan penyimpan hidrokarbon atau bisa juga menjadi batuan induk sebagai penghasil hidrokarbon. Yang kedua, breksi sebagai hiasan, misalnya diukir hingga halus membentuk vas bunga, meja kecil, atau asbak, dan untuk bahan campuran bangunan. Yang ketiga, kapur atau gamping sebagai bahan campuran bangunan, industri karet, dan ban. Yang keempat, pasir. Batu pasir mempunyai banyak kegunaan dalam industri konstruksi. Dapat digunakan sebagai material di dalam pembuatan gelas atau kaca. Yang kelima, batu serpi sebagai bahan perabotan rumah. Contohnya cobek dan lain-lain, gipsum,
sebagai bahan perekat, penyaring, pupuk tanah, penambah kekerasan bahan bangunan, bahan kapur tulis. Yang keenam, batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Ini adalah contoh batuan sedimen, yaitu batu pasir. Batu ini terbentuk dari bahan-bahan yang lepas karena gaya beratnya menjadi terpadatkan dan terikat, dan tersusun dari butiran-butiran pasir serta memiliki warna abu-abu. Batu ini biasanya digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan. Yang kedua, saya menemukan batuan sedimen, yaitu batu kerikil. Tidak hanya kerikil, di dalamnya juga terdapat fosil-fosil hewan-hewan kecil seperti serangga. Batu ini terbentuk dari bahan-bahan yang lepas karena gaya beratnya menjadi terpadukan dan terikat, sama seperti batu pasir. Bedanya tersusun dari butiran-butiran kerikil dan juga dari fosil-fosil hewan-hewan kecil seperti serangga. Batu ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi bangunan.